Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devina Azhara Putri, MPM 2212-0031. Di sini saya akan menjelaskan tentang definisi HRIS. Apa itu HRIS? HRIS adalah singkatan dari Human Resource Information System atau Sistem Informasi Sumber Daya Manusia. HRIS merujuk pada perangkat lunak dan sistem yang digunakan untuk mengelola data dan informasi terkait sumber daya manusia dalam suatu organisasi. HRIS menggabungkan proses pengolahan SDM tradisional dengan teknologi informasi untuk meningkatkan efisiensi, akurasi, dan produktivitas pengolahan sumber daya manusia. Dengan menggunakan HRIS, organisasi dapat memperoleh wawasan yang berharga untuk pengambilan keputusan strategis. Di sini HRIS memiliki 3 subsistem. Yang pertama ada Sistem Informasi Akuntansi atau SIA. Subsistem dalam Sistem Informasi Akuntansi atau SIA adalah komponen-komponen yang membentuk sistem tersebut untuk mengelola informasi keuangan dan akuntansi dalam suatu organisasi. Subsistem SIA adalah bagian dari sistem informasi yang bertanggung jawab untuk mengumpulkan, mengelola, menyimpan, dan menyajikan informasi keuangan dan akuntansi yang relevan dalam suatu organisasi. Subsistem ini merancang untuk memenuhi kebutuhan manajemen, akuntan, dan pihak-pihak terkait lainnya dalam pengambilan keputusan, pengendalian, dan pelaporan keuangan. Yang kedua ada subsistem penelitian sumber daya manusia. Subsistem penelitian sumber daya manusia adalah komponen dalam sistem manajemen sumber daya manusia atau SDM yang fokus pada pengumpulan, analisa, dan interpretasi data untuk mendapat wawasan dan pemahaman yang mendalam tentang faktor-faktor yang mempengaruhi tenaga kerja dalam organisasi. Subsistem ini digunakan untuk melakukan penelitian dan analisis yang berhubungan dengan aspek-aspek SDM dengan tujuan meningkatkan pengambilan keputusan yang berkait dengan kebijakan dan praktik SDM. Yang ketiga ada subsistem intelijen sumber daya manusia. Subsistem intelijen sumber daya manusia adalah komponen dalam sistem manajemen SDM yang bertujuan untuk mengumpulkan, menganalisis, dan menginterpretasikan data terkait dengan tenaga kerja dalam organisasi dengan menggunakan pendekatan intelijen bisnis. Subsistem ini menggabungkan teknologi informasi, analisa data, dan metodologi intelijen bisnis untuk memberi wawasan yang mendalam dan informasi yang bernilai bagi pengambilan keputusan strategis terkait SDM. Di sini ada 6 macam subsistem intelijen sumber daya manusia. Yang pertama ada intelijen pemerintah. Pemerintah menyediakan data dan informasi yang membentuk perusahaan mengikuti berbagai peraturan ketenagakerjaan. Yang kedua ada intelijen pemasokan. Pemasokan mencakup perusahaan seperti perusahaan asuransi yang memberikan tunjangan pegawai dan lembaga penempatan lulusan universitas serta agen tenaga kerja yang berfungsi sebagai sumber pegawai baru. Para pemasok ini menyediakan data dan informasi yang memungkinkan perusahaan melaksanakan fungsi perekrutan dan penerimaan. Yang ketiga ada intelijen serikat pekerja. Serikat pekerja memberikan data dan informasi yang digunakan dalam mengatur kontrak
kerja antara serikat pekerja dan perusahaan. Yang keempat, ada intelijen masyarakat global. Masyarakat global menyediakan informasi yang menjelaskan sumber daya lokal seperti perumahan, pendidikan, dan rekreasi. Informasi ini digunakan untuk merekrut pegawai dalam skala lokal, nasional, dan internasional, dan untuk mengintegrasikan pegawai yang ada ke dalam komunitas lokalnya. Yang kelima, ada intelijen masyarakat keuangan. Masyarakat keuangan memberi data dan informasi ekonomi yang digunakan dalam perencanaan personil. Yang keenam, ada intelijen pesaing. Dalam industri tertentu yang memerlukan pengetahuan keahlian yang sangat khusus seperti industri komputer, sering terjadi perpindahan pegawai dari satu perusahaan ke perusahaan lainnya. Beberapa perusahaan memandang pesaing mereka sebagai sumber pegawai baru yang baik dan mengumpulkan informasi mengenai praktek personalia pesaing dan mungkin informasi perorangan yang berpotensi untuk direkrut. Yang berikutnya ada output HRIS. Yang pertama ada subsistem perencanaan kerja. Merupakan informasi yang dibutuhkan oleh manajer atau untuk merencanakan kebutuhan tenaga kerja dalam jangka pendek dan jangka panjang. Informasi ini meliputi informasi untuk analisis perputaran tenaga kerja, anggaran biaya tenaga kerja, dan perencanaan tenaga kerja itu sendiri. Yang kedua ada subsistem perekrutan. Merupakan informasi-informasi yang dibutuhkan untuk pengadaan tenaga kerja secara eksternal maupun internal. Yang berikutnya ada subsistem manajemen angkatan kerja. Merupakan informasi-informasi yang dibutuhkan untuk mengelola sumber daya manusia di dalam organisasi. Informasi ini meliputi informasi pelatihan, penilaian, atau evaluasi kerja, evaluasi keahlian, karir, realokasi jabatan, suksesi, dan kedisiplinan. Yang keempat ada subsistem tunjangan. Merupakan informasi tentang penggajian dan kompensasinya yang meliputi kehadiran dan jam kerja, perhitungan gaji dan bonus, analisis kompensasi, dan perencanaan kompensasi. Yang kelima ada subsistem benefit. Meliputi benefit yang diterima oleh karyawan. Benefit berbeda dengan kompensasi. Kompensasi lebih ke insentif yang dihubungkan dengan kinerja karyawannya. Sedangkan benefit lebih ke manfaat tambahan yang diterima karyawan seperti dana pensiun. Yang keenam ada subsistem pelapor lingkungan. Informasi ini berhubungan dengan keluhan-keluhan, kecelakaan selama kerja, kesehatan karyawan, dan lingkungan kerjanya. Berikut ada 8 pengguna HRIS. Yang pertama ada manajemen senior, yaitu para eksekutif dan manajer senior dalam perusahaan dapat menjadi pengguna HRIS. Mereka menggunakan sistem ini untuk mendapatkan informasi strategis tentang karyawan, analisis data, serta melihat laporan dan metrik yang relevan untuk pengambilan keputusan strategis terkait SDM. Yang kedua ada tim HR atau Human Resources. Tim HR merupakan pengguna utama HRIS. Mereka menggunakan sistem ini untuk mengelola dan mengakses data karyawan, melaksanakan proses rekrutmen dan seleksi, mengatur pengajian dan manajemen kompensasi, melakukan
manajemen kinerja, dan melakukan kegiatan administratif SDM lainnya. Yang ketiga ada karyawan. Karyawan dalam perusahaan juga dapat menjadi pengguna HRIS. Mereka menggunakan sistem ini untuk mengakses informasi pribadi, mengajukan cuti, melihat slip gaji, memperbarui data pribadi, dan melakukan interaksi self-service lainnya seperti terkait SDM lainnya. Yang keempat ada manajer tim. Manajer tim atau supervisor menggunakan HRIS untuk melihat dan mengelola data karyawan di bawah pengawasan mereka. Yang kelima ada tim penggajian. Tim penggajian bertanggung jawab untuk memproses penggajian dan manajemen kompensasi. Mereka menggunakan HRIS untuk menghitung gaji, memasukkan data terkait gaji, mengelola tunjangan dan manfaat, serta menjalankan proses administrasi terkait perpajakan. Yang keenam ada tim rekrutmen dan seleksi. Tim rekrutmen dan seleksi menggunakan HRIS untuk mengelola proses perekrutan dan seleksi karyawan baru. Yang ketujuh ada tim pelatihan dan pengembangan. Tim pelatihan dan pengembangan menggunakan HRIS untuk merencanakan dan mengatur program pelatihan, pengelolaan daftar peserta, melacak kemajuan pelatihan, dan melapor hasilnya. Yang ke-8 ada tim keuangan. Tim keuangan dalam perusahaan menggunakan HRIS untuk mengakses data terkait tenaga kerja yang diperlukan untuk penghitungan biaya tenaga kerja, anggaran SDM, dan pelapor keuangan. Yang berikutnya ada dampak dari HRIS itu sendiri, ada efisiensi operasional, di mana HRIS dapat mengotomatisasi banyak tugas administratif yang sebelumnya dilakukan secara manual seperti pengolahan data karyawan, proses rekrutmen, penggajian, manajemen absensi, dan manajemen kinerja. Hal ini mengurangi waktu dan upaya yang diperlukan untuk tugas-tugas tersebut sehingga meningkatkan efisiensi operasional tim HR dan karyawan. Yang kedua ada penghematan biaya. Dengan otomatisasi tugas-tugas administratif, perusahaan dapat mengurangi kebutuhan akan tenaga kerja manual dalam manajemen SDM. Hal ini dapat menghasilkan penghematan biaya yang signifikan dalam jangka panjang, baik dalam hal upah tenaga kerja maupun pengurangan kesalahan manusia yang mungkin terjadi. Yang ketiga ada akses informasi yang mudah. HRIS menyediakan akses mudah ke data dan informasi terkait SDM. Karyawan dan manajer dapat dengan cepat mengakses informasi pribadi seperti jadwal kerja, slip gaji, dan catatan absensi. Manajemen juga dapat mengakses laporan dan metrik SDM secara real time, memungkinkan mereka untuk mengambil keputusan yang lebih baik dan lebih cepat. Yang keempat ada analisis data yang mendalam. HRIS memungkinkan analisis data yang lebih mendalam tentang aspek SDM seperti kinerja karyawan, kehadiran, tingkat turnover, kompensasi, dan lain sebagainya. Analisis ini dapat memberikan wawasan yang bernilai bagi manajemen dalam mengidentifikasi tren, pola, dan isu-isu yang mempengaruhi tenaga kerja perusahaan. Yang kelima ada peningkatan keputusan karyawan, di mana HRIS yang mencakup
Fitur self-service memungkinkan karyawan untuk mengakses dan mengelola informasi pribadi mereka sendiri seperti permohonan cuti, pembaruan data pribadi, dan melihat riwayat gaji. Ini memberi karyawan kontrol yang lebih besar atas informasi mereka sendiri, meningkatkan kepuasan mereka terhadap sistem SDM perusahaan. Yang keenam, ada pengambilan keputusan yang lebih baik. Dengan mengakses mudah ke data yang akurat dan laporan yang terperinci, manajemen dapat mengambil keputusan yang lebih baik dan lebih informasional terkait SDM. Informasi yang disajikan oleh HRIS memungkinkan manajemen untuk menganalisis kinerja karyawan, mengidentifikasi masalah, dan merencanakan strategi pengembangan tenaga kerja yang lebih efektif. Yang terakhir, ada kepatuhan terhadap peraturan. HRIS dapat membantu perusahaan memenuhi kepatuhan terhadap peraturan perburuhan dan perpajakan yang berlaku. Sistem ini dapat mengotomatisasi hitungan upah dan tunjangan sesuai dengan peraturan yang berlaku, memastikan pemenuhan ketentuan hukum yang tepat. Penerapan HRIS yang sukses membutuhkan perencanaan yang matang, pelatihan yang memadai, dan pemeliharaan yang terus-menerus. Sekian dari saya, bila ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.